Bapak Ibu guru, nanti misal mau menanyakan atau usul apa, jangan lupa di-unmute ya. Soalnya kelihatannya tadi ngomong tapi kok masih belum terdengar. Jadi kalau mau ngomong jangan lupa di-unmute. Di situ ada mikrofonnya biar tidak tersilang. Monggo ditekan kalau mau ngomong seperti itu nggih. Oke. Nah, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Nggih. Saya ucapkan terima kasih nggih Bapak Ibu guru itu mau meluangkan waktu di sini untuk hadir dalam diskusi singkat ini dan mau menginvestasikan waktu panjenengan semua untuk mengasah kemampuan baru yaitu dalam budaya positif dalam rangka menumbuhkan karakter dan menciptakan iklim pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebentar saya atur Pak Bowo. Selamat datang Pak Prabowo. Oke, baik. Oke, saya akan lagi ya di sini. Nah, Jawa Dana, mohon maaf Oke. terlambat. Oh, tidak masalah, Bapak. Terima kasih Bapak G sudah menyiapkan waktu untuk hadir khusus di forum diskusi ini. Oke, semoga nanti yang akan kita pelajari nanti membawa wawasan baru kepada kita semua, terutama nanti untuk Bapak Ibu guru yang nanti akan mengikuti seleksi CGP. Jadi bisa ada gambaran sih bagaimana program itu yang berpihak pada murid dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dan untuk Bapak Ibu guru yang lain yang belum dapat kesempatan ikut CGP, semoga di tahun berikutnya bisa ikut dan mempersiapkan program-program untuk penulisan esai tahun depan. Seperti itu, nggih. Sebelumnya saya izin share screen. Sambil menunggu share screen Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, jika panjenengan semua ingin bertanya, ini santai saja Bapak Ibu ya, karena sifatnya diskusi, jadi nanti dua arah. Monggo nanti raise hand, angkat tangan, dan menyalakan mikrofon silakan bertanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Dan nanti jika mau merespon sesuatu, nggih, saya ingatkan jangan lupa raise hand. Soalnya tidak terlihat kalau tidak raise hand dari sini Bapak Ibu. Nggih. Nah, di sini salam dan bahagia Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini Bapak Ibu. Nah, hari ini perkenalkan nama saya adalah Dana Fahreza. Di sini guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Malang tahun 2002. Di sini Bapak Ibu, kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Nah, sebenarnya apa sih budaya positif ini Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi tidak di sini? Sebenarnya apa itu budaya positif? Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi? Bapak Ibu, suara saya terdengar kan, nggih? Selamat datang Pak Ardian. Bapak Ibu, suara saya terdengar apa enggak nggih? Tes suara. Halo? Terdengar Pak Oh, Dana. nggih. Nggih, terdengar. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini untuk mengawali budaya positif ini Bapak Ibu ya, di sini saya punya pertanyaan pemantik untuk panjenengan semua. Nah, di sini berkaitan dengan ini Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Nanti boleh kalau satu orang mau menjawab, silakan langsung dinyalakan mikrofonnya, atau kalau tidak, silakan ini dibatin saja Bapak Ibu. Nanti itu setelah belajar sama sebelum belajar nanti bagaimana bedanya seperti itu, nggih. Nah, yang nomor satu di sini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini adalah pertanyaan pemantik yang bertujuan agar nanti itu kita dalam belajar ada arahnya.
setelah belajar sama belum nanti itu ada perubahan dalam diri kita, Bapak Ibu. Nggih. Di sini pertanyaan pemantiknya. Nah, untuk yang akan kita pelajari pada hari ini, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Di sini untuk pertama disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin dengar pendapat panjenengan. Ya, di sini yang disebut dengan disiplin itu apa sih, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berbagi, mungkin membantu saya. Bapak Ibu, ada yang mau berbagi tentang disiplin itu sebenarnya apa sih, Bapak Ibu? Oke, monggo Bapak Ardian, monggo silakan. Jangan lupa di-unmute Bapak. Ya. Unmute ya. Oke, sudah Bapak. Sudah terdengar, Ampun. Sudah Bapak. Disiplin ya. Oke, Bapak. Disiplin itu menurut saya itu adalah mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankannya sesuai dengan. Oke, baik Bapak Ardian, terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru, di sini Bapak Ardian berbagi kepada kita. Disiplin ini adalah mentaati peraturan, seperti itu kuntinya ya. Tidak masalah seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi di sini nanti di disiplin positif. Terima kasih nggih Pak Ardian nggih untuk bantuannya di sini. Di sini akan kita kupas Bapak Ibu. Apakah benar sih sebenarnya itu peraturan itu nggih Pak Bowo, monggo. Terima kasih Pak Dana. Menurut saya, ini pengertian disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi atau melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawabnya. Nah, jadi ini mungkin kesepakatan bersama juga disiplin ini. Mungkin itu Pak Dana. Benar, terima kasih Pak Bowo. Ditambahkan dengan Pak Bowo bahwa disiplin itu adalah suatu tindakan untuk mematuhi nilai-nilai. Jadi kuncinya di sini kesepakatan dan kesadaran bersama, begitu Pak Bowo ya. Nah, benar Bapak Ibu guru. Di sini yang akan kami jelaskan adalah bagaimana sih peraturan itu sebenarnya. Kalau ada peraturan Bapak Ibu ya, apakah memang benar peraturan ini dapat menuntun tingkah laku siswa? Apakah memang benar peraturan ini dapat mengontrol tingkah laku siswa? Dan di sini akan dijelaskan tentang ilusi kontrol Bapak Ibu di sini ya. Jadi ilusi kontrol di sini itu adalah ada satu pertama, ilusi apakah benar sih guru itu dapat mengontrol murid? Yang kedua, apakah benar kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Ini positif ya ini ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang siswa, kita dalam kelas ya, memberikan tugas dan menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas. Apakah benar sih mereka itu mengerjakan tugas memang karena perintah kita atau memang keinginannya mereka? Contohnya seperti ini, saya mau mengerjakan tugas, biar saya nggak dihukum. Lah seperti itu. Kan banyak sekali motivasinya Bapak Ibu ya. Jadi kesannya seperti orang dewasa itu bisa menyuruh-nyuruh murid-murid kita, padahal dari situ ada beberapa yang menjadikan ilusi bahwa mereka di sini melakukan bukan serta-merta karena perintah yang kita laksanakan, tetapi memang karena kesadaran diri mereka sendiri untuk melakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini akan kami tampilkan bagian yang akan kita pelajari ya. Di sini ada makna disiplin nanti, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan ada kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita ke disiplin dulu Bapak Ibu ya. Jadi disiplin di sini memang Bapak Ibu ya berasal dari bahasa Latin, namanya disiplina, yang artinya belajar di sini. Nah, disiplin ini membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun, dalam kita mungkin sekolah dulu, mulai dari TK, SD, dan seterusnya, di sini adalah budaya disiplin ini lebih cenderung melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Jadi kesannya itu memang disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Seperti contohnya,
kita harus datang ke sekolah jam 7. Kita sebagai guru aja mungkin kalau disuruh datang jam 6 mungkin akan keberatan gitu ya. Nah, ini selalu dikaitkan dengan hal yang tidak nyaman seperti itu. Jadi siswa melakukan dengan terpaksa. Padahal disiplin itu lebih cara bagaimana seorang individu itu mengontrol dirinya sendiri untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi berdasar pada kesadaran yang timbul dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Itu adalah disiplin. Nah, di sini tujuannya apa sih sebenarnya disiplin itu? Tujuannya adalah agar siswa itu mampu memahami dan mencapai nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang digaungkan Bapak Ibu ya, yaitu nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila seperti mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, beriman, gotong royong, dan kreatif. Seperti itu yang dimaksudkan dengan nilai kebajikannya. Nah, di sini selanjutnya adalah ada motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu 10 detik mungkin ada yang mau ditanyakan terhadap konsep awal kita yaitu disiplin Bapak Ibu. Monggo. 10 detik, jika tidak ada nanti saya lanjutkan ke eksplorasi konsep tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tidak ada Bapak Ibu ya? Nah, baik, dengan disiplin saya lanjutkan dengan motivasi, hukuman, dan restitusi di sini. Oke, yang pertama. Nah, ini bicara pada teori perilaku manusia Bapak Ibu ya, bahwa motivasi itu ada dua Bapak Ibu di sini yang berasal dari luar dan dari dalam. Diharapkan nanti setelah mempelajari ini, panjenengan semua sebagai Bapak Ibu guru itu bisa menumbuhkan keyakinan dan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak didik kita Bapak Ibu. Jadi yang pertama kami jelaskan, motivasi eksternal yang pertama adalah, nah ini yang saya bilang tadi, apakah memang benar sih sebenarnya kalau murid-murid kita itu mengerjakan apa yang kita perintah itu memang serta-merta karena mematuhi gurunya? Mungkin di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Kalau mau membuktikan, coba sekali-sekali dikasih PR dan bilang tidak usah dikumpulkan, tidak usah dinilai. Berapa persen yang mengumpulkan di sini? Jadi di sini memang kalau kita motivasinya dari luar ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka tidak ada konsekuensinya, tidak ada hal yang menyertainya ketika mereka tidak melakukan, mereka akan tidak melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, ini kata kuncinya dari apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi masih tergolong motivasi eksternal yang bisa hilang ketika hukuman-hukuman atau konsekuensinya itu dihilangkan juga. Selanjutnya adalah imbalan. Nah, ini ada reward yang menghukum Bapak Ibu ya. Jadi ini kita terbuka sekali matanya Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak ini bahwa pemberian reward itu tidak selamanya positif Bapak Ibu. Baik itu dari segi pujian, dari segi hadiah secara fisik, itu tidak selamanya baik Bapak Ibu. Itu masih motivasi eksternal dari murid-murid tersebut. Nah, contohnya gini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kata kuncinya apa? Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Contohnya, nah kalau kamu misal nilai matematika dapat 100, kamu nanti dapat saya traktir bakso gitu ya. Nah, suatu saat kalau anak ini tidak dapat nilai 100, loh, Pak Guru kok nggak traktir saya bakso ya jadi males saya nggak usah dapat 100 lagi, misal gitu. Ya kayak PR tadi, loh, kok nggak dikumpulkan padahal kalau dikumpulkan kan dapat nilai ya saya jadi males untuk mengerjakan lagi. Nah, ini masuk di reward yang menghukum Bapak Ibu ya. Jadi ini masih tergolong motivasi eksternal dari murid. Nah, ya ini yang diharapkan adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini harus kita usahakan tumbuh di dalam benak setiap murid kita, Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah saya menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukan. Nah, diharapkan dari yang ketiga ini motivasi yang dari dalam diri mereka itu akan timbul kontrol sebagai tindakan berpikir ketika akan melakukan suatu perilaku yang negatif. Contohnya, kalau saya tidak masuk, kita sadarkan murid-murid kita itu. Loh, Pak Dana, iya kalau bisa disadarkan. Kalau nggak bisa disadarkan bagaimana ya? Nah, ini kan berapa persen kan Bapak Ibu dari anak-anak kita. Kan kita juga sudah tahu. Kita mengajar di institusi yang sama, sudah tahu keadaan anak-anak kita gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kita sadarkan mereka agar mereka tahu meyakini nilai-nilai kebajikannya. Misal,
kamu kok tidak masuk nanti gimana, ketinggalan pelajaran atau gimana gitu ya. Masalah nanti hasilnya anak ini berhasil disadarkan atau enggak, sudah itu bukan kewenangan kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Jadi kewenangan kita sebagai pendidik itu hanya menuntun mereka untuk bertingkah laku sesuai dengan norma agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Masalah nanti hasilnya di luar kuasa kita, ya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan doakan mereka agar kelak menjadi orang yang sukses. Seperti itu saja Bapak Ibu ya. Gampangannya biar kita nggak terlalu mikir sudah usaha maksimal ternyata arek kok tetap aja seperti ini gitu ya. Sudah doakan saja mereka agar kelak itu bisa sukses dan selamat di dunia dan di akhirat. Itu saja Bu ya. Amin. Oke, sudah ada contohnya kayaknya Pak Bowo ya. Enggih. Sudah Pak Dana. Lah, ini juga kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu arti kata merdeka Bapak Ibu. Ini juga mungkin untuk refleksi kepada diri kita sendiri ya, tidak hanya kepada murid Bapak Ibu ya. Jadi bahwa merdeka itu Bapak Ibu ya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri. Jadi ketika kita berperilaku hanya berdasarkan kepada saya nanti takut dimarahi ini, saya takut dimarahi atasan, saya takut terlihat seperti ini, itu berarti kita masih belum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi merdeka itu ya seperti Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Ketika panjenengan semua bisa dengan sadar melakukan satu tindakan yang positif untuk pengembangan diri. Contohnya, misal ketika pagi hari kita dihadapkan dengan izin tidur-tiduran di rumah, tetapi kita memilih untuk bertemu dengan anak didik kita. Jadi itu berarti jenengan sudah merdeka, dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan nalar panjenengan semua. Nah, gitu. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke restitusi dan contoh restitusinya nanti Bapak Ibu. Monggo, jika ada yang mau ditanya atau dibagikan mungkin pengalamannya. Monggo, silakan raise hand saja biar saya tahu yang mana yang akan saya persilahkan. Gimana Bapak Ibu? Oh, Saya Pak Pak, Dana. Pak Bowo, monggo Pak Bowo. Sharing Pak Bowo, silakan. Terima kasih Pak Dana. Mungkin yang didahulukan untuk menangani siswa yang seperti tadi, itu yang sebelah mana dulu? Maksudnya diberi penguatan dulu, atau diiming-iming, atau yang gimana dulu? Nah, Biar anak-anak ini masuk, maksudnya menjiwai. Biar nanti nggak terlalu tertekan sama hukuman atau yang dari eksternal. Terima baik, kasih Pak. Pak Bowo, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini Pak Bowo, nanti untuk menjawab pertanyaan panjenengan nanti akan disajikan salah satu contoh yang ditawarkan langkah restitusi dalam guru penggerak Pak Bowo ya. Jadi ada nanti yang menstabilkan emosi, setelah itu menstabilkan identitas diri, menvalidasi kesalahannya dan nanti meyakini nilai dan mencari solusinya. Nah, ini nanti akan kami jelaskan di topik selanjutnya yaitu segitiga restitusi Pak Bowo. Jadi kita menyajikan masalah, insya Allah juga ada solusinya di sini. Tapi memang benar Bapak Ibu ya, memang kadang itu dalam lapangan itu memang berbeda dengan kenyataan di teori. Banyak anak didik kita itu yang, loh kok teorinya mintanya seperti ini ketika kita terapkan kok ternyata hasilnya tidak sama. Sudah, berarti itu sebenarnya bukan salah muridnya, namanya murid ya tetap murid gitu loh Bapak Ibu. Namanya anak walaupun sudah gede, sudah umur kelas 12 tuh ya mereka tetap anak. Kita sebagai orang dewasa gimana caranya harus sabar, telaten, dan tetap membimbing mereka. Masalah nanti hasil akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah kita serahkan saja. Gimana caranya? Yang penting kita sudah ada usaha untuk membina mereka, begitu Bapak Ibu. Nah, Pak Bowo menyambung dengan yang disampaikan Pak Bowo nanti, di sini disajikan suatu langkah sistematis Pak Bowo ya, untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Loh, apabila nggak boleh ngasih hukuman, lah gimana di sini? Apabila kita nggak boleh ngasih hadiah, lah gimana? Lah terus bagaimana cara kita menyadarkan murid itu untuk tidak mengulangi kesalahannya? Di sini ditawarkan suatu metode ya yang disebut dengan restitusi. Di sini nah, restitusi itu sebenarnya apa sih? Nah, restitusi ini adalah menempatkan guru itu sebagai mediator. Jadi bukan seorang penghukum di sini. Lah, kita tidak bisa membayangkan ya ketika sekolah harus menjadi sesuatu hal yang menyenangkan karena mereka datang setiap hari ke sekolah, malah mengubah
sekolah ini menjadi suatu penjara bagi murid-murid kita. Mereka mesti uber-uberan dengan guru-gurunya, mereka mesti uber-uberan dengan tatib mungkin ya, mereka mesti uber-uberan dengan peraturan yang lainnya. Nah, di sini kita tawarkan nggih Bapak Ibu guru hebat, yaitu suatu langkah yang disebut dengan restitusi. Nah, seperti ini. Restitusi itu apa sih? Nah, di sini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi bagaimana caranya kita sadarkan, mereka itu sadarkan kesalahannya dan mereka mau memperbaiki kesalahan mereka. Hal ini Bapak Ibu, selain mungkin mengurangi amarah kita kepada murid ya Bapak Ibu ya, juga ketika murid ini mampu melalui masalah ini dan belajar dari masalah tersebut, maka karakter mereka akan semakin kuat Bapak Ibu. Dan mereka akan dapat kembali ke kelompok mereka dengan kekuatan karakter yang semakin kuat dan semakin stabil. Nah, restitusi ini tentu nanti ini bertujuan untuk ingin menjadikan murid ini menjadi seseorang yang lebih dari sebelumnya. Dan bagaimana mereka juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik di sini, restitusi. Nah, ciri-cirinya apa restitusi itu dengan hukuman itu, apa dengan nasihat itu sama? Tidak, Bapak Ibu Guru. Ini ciri-cirinya. Restitusi itu ciri-cirinya ya, ini sekaligus nanti untuk Bapak Ibu Guru yang akan wawancara untuk CGP. Nanti pasti ditanyain nanti itu. Bagaimana kalau Bapak Ibu Guru di sini menemui sebuah konflik dalam suatu kelas? Bagaimana Bapak Ibu Guru nanti jika menemui konflik terhadap rekan sejawat? Nah, ini mungkin bisa digunakan Bapak Ibu restitusi ini. Karena ini selain bisa untuk ke murid kita, juga bisa digunakan untuk hubungan sesama rekan. Nah, pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada hukuman. Misal kamu tidak mengerjakan PR ya, kamu harus mengerjakan 100 kali. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu ya, tapi memaksudkan bahwa murid itu belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Kedua adalah memperbaiki hubungan, bukan memperburuk hubungan. Contohnya, ada murid yang berkelahi. Nah, ternyata ada salah satu yang salah. Nah, ternyata yang salah ini nanti kita hukum. Lah, maksudnya yang salah ini, iya kalau mereka bisa legowo dengan hukumannya. Tetapi kalau malah dia mendendam kepada temannya bagaimana? Lah, ini bukan tujuan dari restitusi. Restitusi adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah merupakan tawaran Bapak Ibu, jadi bukan paksaan. Jadi kita boleh menyarankan kepada siswa, kalau kamu seperti ini gimana nak? Lah kalau siswanya kayaknya nggak bisa deh Pak, lah digali lagi, lah terus gimana enaknya? Seperti itu. Nah, terus ini restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini penting nyambung di teori kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, memang kadang anak didik kita itu tidak selamanya menunjukkan respon positif seperti yang kita harapkan. Tapi ada kalanya anak itu menunjukkan sesuatu yang negatif Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru di sini bukan hakim ya. Kita tidak berhak menghakimi mereka ini bersalah atau tidak. Coba, ayo kita tumbuhkan empati kita Bapak Ibu. Kita olah rasa kita coba dalami. Apa yang mendasari mereka bisa berlaku demikian. Seperti contohnya kemarin ada kasus ya yang uang palsu cetakan print-printan itu ya. Nah, itu nanti kalau ketemu mungkin Bapak Ibu nggih, memang itu memang termasuk tindakan kriminal Bapak Ibu nggih. Jadi memalsukan uang lah. Tapi kita coba menggali, anak ini sebenarnya itu kenapa kok sampai berbuat demikian? Apakah uang sakunya itu kurang yang diberikan oleh orang tuanya? Itu pertama. Apakah memang anak ini memang tidak diberi saku untuk dari orang tuanya seperti itu Bapak Ibu nggih. Sebentar saya share dulu. Nah, apakah memang benar seperti itu demikian? Nah, kalau memang ternyata anak ini memang tidak punya uang saku atau gimana ya ini tugas sekolah bagaimana caranya membuat mereka merasa aman dan nyaman. Tapi kalau sekali lagi Bapak Ibu memang sudah terbukti memang ini ada unsur kriminal atau apa, ya sekali lagi hasil akhir itu bukan kita yang menentukan Bapak Ibu ya. Sudah kita serahkan semua permasalahannya, yang penting kita sudah ada upaya untuk memperbaiki tingkah laku murid kita di sini ya. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusinya Bapak Ibu. Ini kenapa saya garis bawahi Bapak Ibu ya.
Karena di sini pada restitusi Bapak Ibu ya. Ini saya tidak apa-apa nggih berbicara banyak restitusi soalnya kayaknya penting ini. Jadi restitusi itu tidak berfokus pada kesalahan anak. Jadi kita nggak menghakimi. Lah kamu kok bisa seperti ini, nggak menghakimi seperti itu. Jadi sudah kita tempatkan, kita tidak tertarik dengan masalah mereka. Cuma ayo, nggak usah kayak kemarin mungkin ada yang misal anak saya mencuri ya, anak kita mencuri gitu ya. Oke, kita nggak tertarik pada kenapa kamu mencuri atau apa, tapi coba sekarang solusinya gimana wes menurutmu untuk memperbaiki tindakan ini. Misal mungkin ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita tidak menanyakan apa itu menghakimi mereka, tapi ayo fokus. Mungkin anaknya, Bu, Pak, saya tidak bisa PR ini. Ayo kita kejar bagaimana sih solusinya biar kamu itu bisa, bagaimana ke depannya biar kamu itu mengerjakan PR. Nah, nanti kita dengarkan solusi apa yang ditawarkan dari anak-anak kita. Nanti bakalan menarik kok Bapak Ibu. Kemarin saya coba mempraktekkan kepada anak-anak itu, solusinya itu kadang itu mereka itu unik-unik gitu loh, dan lucu gitu tuh. Lah, dari sini mungkin kalau memang solusi itu agak nyeleweng gitu ya, agak aneh gitu ya, mungkin kita sedikit bisa mengarahkan. Yang penting kita tidak langsung memaksakan gimana kalau seperti ini gitu ya. Kita coba, biarkan mereka berpikir, biarkan mereka mencari solusi mereka sendiri, biarkan mereka melatih berpikir kritis mereka. Jadi coba biarkan. Jadi, waduh Pak, kesuwen Pak, seperti itu nanti gimana? Oke, coba saja. Dicoba, kita coba percaya kepada murid kita bahwa mereka itu mampu melaksanakan memberikan solusi pada masalahnya. Nah, yang kesembilan adalah restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika restitusi, karena tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa dikucilkan, di sini mereka bisa lebih baik hubungannya dengan kelompoknya. Misal kalau tadi ada yang bertengkar di kelas gitu ya, coba kita cari solusi bersama itu gimana. Nah, seperti ini akan menimbulkan sifat yang legowo dari dua belah pihak sehingga mereka bisa berkumpul lagi dan berteman lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Yuk, bagaimana Bapak Ibu restitusi? Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya berikan salah satu contoh restitusi Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh restitusi gimana sih? Mungkin kalau ini teoritis Bapak Ibu ya, tapi nanti panjenengan mesti punya style sendiri dalam melaksanakan restitusi. Yang penting intinya seperti itu Bapak Ibu. Ini sebentar saya izin share screen, ada salah satu contoh demonstrasi restitusi. Oke. Nah, ini salah satu video contoh restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Pak Bandi, Pak Dana di ini. sini. Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam segitiga restitusi ya itu sebentar saya izin share screen sebentar. Oke. Bentar. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Dalam suatu proses segitiga restitusi itu ada 3 langkah secara garis besar. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan nilai keyakinan untuk selanjutnya dicarikan solusi. Nah, di sini menstabilkan identitas itu seperti apa sih Bapak Ibu ya? Jadi ketika anak itu datang kepada kita dengan masalah, mereka itu tidak mengharapkan dihakimi yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu malah lebih ke pembelaan mereka. Ayo dong Pak, bela saya. Ayo dong Bu, sepakat dengan saya. Jadi di situ kita coba Bapak Ibu ya, kita stabilkan mereka dulu. Contohnya, ya kayak tadi Bapak, siapa saya nggak tahu Bapaknya ya. Apa kabar? Menanyakan kabarnya. Terus gimana, ada masalah apa sih? Mereka tanya dulu. Misal contoh kasus, tidak mengerjakan PR gitu ya. Kita tanya, mengapa sih kok tidak mengerjakan PR? Mungkin anak akan menjawab, saya lupa Pak, saya lupa Bu, saya malas atau saya apa. Jangan marah Bapak Ibu ya. Coba kita sebagai orang tua itu harus bersabar gitu ya. Coba tanyakan, mungkin oh iyalah wajar, memang sebagai manusia mungkin kita kadang lupa dan kita kadang malas. Jadi kita stabilkan mereka dulu. Jadi setidaknya seperti kita menyetujui apa yang mereka katakan, biar mereka stabil dulu. Lalu selanjutnya kita berikan pertanyaan pemantik. Menurut kamu, kalau seperti ini terus bagaimana ya? Biarkan mereka itu bereksplorasi dengan pertanyaan kita, dengan jawaban-jawaban, dan pada akhirnya mereka akan menyadari kesalahannya dan mereka akan menemukan solusinya. Seperti itu untuk restitusinya, Bapak Ibu. Nah, dalam peran kita melaksanakan restitusi, Bapak Ibu, di situ kita juga dikenalkan sebagai di sini ada posisi kontrol dari guru, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kadang kan tipe guru kan bermacam-macam, Bapak Ibu ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Dan setiap tipe guru ini dalam menjalankan restitusi ini juga akan berbeda, tergantung dari tergantung bagaimana beliau-beliau ini menyikapinya, Bapak Ibu ya. Di sini akan ditampilkan, Bapak Ibu ya. Oh ya, sebelum itu tentang restitusi ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharekan. Ini jujur kemarin itu saya coba menerapkan, tapi belum ke anak-anak yang ekstra sih. Mungkin nanti suatu saat saya coba ke kelas-kelas yang ekstra, benar-benar ekstra perhatian itu bagaimana sih sebenarnya. Apakah cocok, apakah kemampuan saya ini sudah bisa untuk menyolusi mereka itu ketika ada masalah. Apakah memang masih perlu ditingkatkan atau gimana. Jujur kadang itu saya berpikir ya, kalau siswa ini responnya seperti ini, kalau ke siswa ini bagaimana ya gitu. Nah, mungkin panjenengan semua dalam segitiga restitusi ini mungkin ada yang ditanyakan dulu mungkin atau mau di-sharingkan pengalaman panjenengan dalam menghadapi masalah. Kadang mungkin panjenengan semua ini sudah melaksanakan tapi belum tahu oh ternyata ini namanya restitusi ini. Saya yakin pasti panjenengan itu tanpa sadar pernah menerapkan ini di praktik pembelajaran panjenengan ketika ada masalah itu tentang restitusi ini. Nah, ini kita jelaskan bahwa ini loh ternyata restitusi. Bagaimana Bapak Ibu untuk restitusi? Mungkin? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan ke yang seru ini, posisi kontrol. Ini jujur Bapak Ibu ya, ketika saya mempelajari posisi kontrol ini Bapak Ibu ya, saya merasa, oh saya kok ada di sini ya. Saya malah kadang itu ketawa sendiri.
Oh, ternyata posisi kontrol itu seperti ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nggih, ini saya tidak bermaksud untuk menghakimi panjenengan semua. Kita coba di sini kita belajar, kita membuka pikiran kita. Memang kalau butuh diperbaiki, monggo silakan ambil hikmah dan nilai dari materi ini. Tapi kalau memang sudah merasa, oh saya sudah cukup, alhamdulillah gitu ya. Nah, dalam posisi kontrol nih Bapak Ibu nggih, guru di sekolah. Nah, ini ada 5, dibagi menjadi 5 Bapak Ibu. Nah, pertama adalah posisi penghukum, ya, ada posisi penghukum, ada posisi pembuat orang merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau atau pencatat ya, dan ada posisi manajer. Nah, ini apa itu? Posisi-posisi inilah. Ini nanti ada refleksinya. Guru berbuat gimana, guru berkata gimana, hasilnya gimana, kaitannya dengan dunia berkualitas gimana dan gimana. Nah, ini nanti bisa jenengan amati pada video berikut Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan 5 tipe ini. Bagaimana seorang dikatakan sebagai penghukum, bagaimana seseorang dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer di sini. Nah, ini kan Kamis. Ini videonya tentang posisi kontrol ini. Monggo nanti sambil kita refleksi kepada diri kita. Kira-kira saya ini masuk yang mana sih gitu ya. Nanti monggo nanti kalau ada yang mau berbagi mungkin silakan. Nih, posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol yang ada di lingkungan kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, di sini posisi penghukum di sini lebih ke mengeluarkan kata-kata yang kasar, Bapak Ibu ya. Jadi menunjuk, berkacak pinggang, mengeluarkan kata-kata hinaan kepada murid kita. Di sini lebih ke posisi penghukum, Bapak Ibu. Dan di sini dampaknya apa sih? Nah, dampaknya pada murid, mungkin murid itu menjadi dendam kepada kita, Bapak Ibu ya. Tidak bisa dibayangkan. Mungkin kalau suatu saat 10 tahun lagi ternyata anak yang kita marahi seperti ini menjadi seseorang yang di atas sana, dan ingat, oh Pak Dana ini dulu pernah marahin saya, Pak Dana pernah mengatakan saya itu menjadi siswa yang nggak pandai, siswa yang nggak disiplin. Apa jadinya nanti kalau mereka itu sampai dendam pada kita? Pertama itu. Yang kedua, kalau kita terlalu sering marah-marah kepada siswa, mereka itu lebih terbiasa dengan kita, Bapak Ibu. Jadi, alah, paling nanti Pak Dana juga marah lagi, udah biasa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa sih sebenarnya di sini nih pembuat marah ini tujuannya itu mungkin kata gini aja, agar kita menghindari yang posisi penghukum ini adalah bayangkan kalau memang itu anak kita berada pada posisi sinaren ini, bagaimana perasaan orang tuanya ketika di rumah orang tua itu adalah menyayangi mereka, membesarkan mereka dengan penuh harapan dan doa. Namun ketika mereka di sekolah, dia mengalami tindakan maki-makian dari seorang guru seperti ini. Namanya siswa, ketika mereka bersalah itu wajar Bapak Ibu, namanya anak itu wajar bersalah. Yang nggak wajar itu ketika mereka itu sudah keterlaluan, misal mengajak berkelahi kepada guru, sudah. Ini bukan wewenang kita.
Namun ketika tindakan itu masih dalam batas wajar, monggo disikapi sebijak mungkin bagaimana. Toh kita juga tidak boleh menghukum fisik kan sekarang ya. Nah, itu adalah posisi penghukum Bapak Ibu. Yang kedua ini lebih lembut Bapak Ibu dari posisi penghukum, di mana sebentar, dalam posisi pembuat pembuat apa itu penghukum ini kan, sebentar nih saya. Nah, posisi penghukum ini dia marah-marah. Nah, kalau yang kedua ini, kalau menurut saya ini lebih halus, tetapi istilahnya menyindir dengan halus mungkin Bapak Ibu ya. Ini sebentar. Posisi pembuat merasa bersalah. Ini monggo disaksikan. Sekali lagi ini Naren dengan Ibu Widya kalau nggak salah nggih. Kok Ibu siapa ini? Oh, Ibu Ani. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini sekedar saya cerita pengalaman saya. Saya juga pernah berada di posisi pembuat merasa bersalah ini ketika mengajar. Nah, ketika mendapati dulu 2 tahun setahun yang lalu, ketika mendapati anak-anak itu mendapatkan nilai yang nggak bagus, saya selalu ceramah. Nah, kamu itu apa nggak kasihan kepada orang tuamu yang sudah susah payah seperti ini? Kamu nggak kasihan pada Bapak Ibu guru? Nah, di sini memang kesannya menasehati Bapak Ibu ya, menyadarkan mereka. Tetapi dalam posisi membuat merasa bersalah ini siswa benar-benar kita buat ini memang kesalahan dia Bapak Ibu. Dan ini kalau dibiarkan Bapak Ibu nggih, akan membuat siswa ini depresi mungkin bahkan dalam situasi yang lebih buruk kita tidak ingin terjadi ya, mereka itu akan kehilangan nilai dirinya, merasa hina, merasa bodoh mungkin, merasa tidak berharga dan merasa tidak disayangi mungkin seperti ini. Itu posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini saya pernah juga di posisi ini Bapak Ibu nggih. Terus ini yang ketiga adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini lebih friendly Bapak Ibu. Nah, monggo disaksikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, dalam posisi teman ini kelihatannya memang akrab sekali Bapak Ibu ya. Guru itu dekat sekali dengan murid dan bersendagurau seperti itu. Tapi Bapak Ibu guru, yang bahayanya posisi ini adalah ketika murid ini mungkin menganggap kita sudah percaya kepada kita sebagai teman. Suatu saat yang pertama ketika kita lupa
dan tidak memperlakukan mereka seperti biasanya, mereka akan kecewa. Wah, Bu, saya kira Ibu dan Bapak ini teman saya. Kok ternyata seperti ini? Malah kekecewaan sepertinya membuat citra negatif ada Bapak Ibu guru. Yang pertama. Yang kedua, mungkin akan membuat guru lain tuh terkesannya tidak baik di mata anak-anak. Karena kita selalu mengistimewakan anak dengan kata-kata seperti ini, tanpa sadar kita itu menimbulkan citra negatif kepada guru-guru yang lain. Mungkin anak akan membandingkan, kok kalau dengan Bapak loh, friendly banget, saya enak banget curhatnya. Tapi kalau dengan Pak ini, kalau dengan Bu ini saya nggak suka lah, nggak seperti Bapak. Nah, ini yang bahayanya Bapak Ibu. Jadi akan terjadi pembedaan-bedaan kepada siapa siswa itu akan mendengarkan nasihat atau mau mengikuti pembelajarannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya juga pernah Bapak Ibu di posisi teman seperti, tapi nanti lebih baiknya juga mereka itu kan terlalu santai kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi tidak tahu batasan dan mungkin ketika kita tidak memberikan seperti itu yang seperti biasanya, mereka akan kecewa pada kita. Yang keempat, ini posisi pemantau atau monitor. Ini lebih netral kalau menurut saya ini ya. Jadi pemantau monitor ini monggo disaksikan. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, Bapak Ibu, tadi itu adalah posisi pemantau. Jadi pemantau ini berkutat dengan aturan-aturan Bapak Ibu. Nah, di sini baik Bapak Ibu ya. Jadi guru itu tegas, tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras juga tegas. Namun dalam posisi pemantau ini, mereka hanya berfokus pada masalahnya Bapak Ibu dan konsekuensi yang menyertainya. Tidak menimbulkan pemikiran kritis dari anaknya dan mencarikan solusi. Saya harus bagaimana sih agar tidak terlambat lagi. Nah, itu di posisi yang pemantau. Bagus, tidak apa-apa. Tetapi ketika panjenengan ingin melatih nalar kritis mereka untuk mencari solusi, mungkin yang cocok dengan panjenengan adalah posisi manajer ini Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki keterlambatan? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Baik, Bapak guru hebat, itu tadi sudah kami sampaikan dan kami presentasikan masalah 5 posisi kontrol yang berada di kelas kita, yaitu sebagai penghukum, sebagai si pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau pencatat, dan yang kelima adalah posisi manajer. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau dibagikan? Monggo silakan raise hand. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau dibagikan pengalamannya? Mungkin saya pernah Pak di posisi ini Pak dan ternyata hasilnya seperti ini. Mungkin kalau kita langsung menawarkan posisi manajer kepada siswa gitu ya, mungkin awalnya tuh canggung Bapak Ibu. Loh, kenapa ya Bu ini kok biasanya gini kok jadi seperti canggung Bapak Ibu. Tapi yakinlah Bapak Ibu ya, semua perubahan positif kita insya Allah itu akan berdampak baik kepada kita dan pada murid kita. Pertama awalnya adalah percaya dulu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Itu posisi kontrolnya. Gimana Bapak Ibu? Iya, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu mungkin? Atau perlu diperjelas lagi yang mana kami beri kesempatan Bapak Ibu dimanfaatkan waktunya masih ada 9 menit ini Bapak Ibu. Oke, baik kalau tidak ada, saya lanjutkan Bapak Ibu ya materinya di sini. Oke, window. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini segitiga restitusi yang tadi pernah kita tampilkan videonya di awal tadi Bapak Ibu ya. Di sini ada proses menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Di sini kata kuncinya adalah waktu menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini loh. Bapak Ibu guru pun sampai dewasa seperti ini juga pernah kok seperti ini. Nah, selanjutnya validasi kesalahan di sini. Lah, apakah kamu meyakini bahwa tindakanmu ini sudah sesuai dengan nilai yang kamu yakini? Itu kita kejarnya di situ Bapak Ibu ya. Sampai dia meyakini apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu mensepakati, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati dan perlu kita tingkatkan. Dan kamu menjadi seorang yang seperti apa? Dan selanjutnya kita arahkan anak didik kita untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, ini ada apa itu? Contoh dialognya mungkin ya. Di sini ada menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah kok buat salah seperti ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar lah. Kalau ini konfliknya antara dua siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak usah memihak satu siswa. Jadi kita sebagai mediator. Dan kita tunjukkan itikat kita untuk lebih tertarik dalam menyelesaikan masalah. Terus, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lah, ini perlu Bapak Ibu. Kadang anak itu berharap dengan menyalahkan dirinya itu masalah cepat selesai. Itu jangan Bapak Ibu. Itu akan menurunkan nilai harga diri anak tersebut. Jadi anak menjadi rendah diri mungkin seperti ini ya. Jadi kita tanyakan, apakah dengan menyalahkan itu kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini ya? Kita cari solusinya bersama. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, pada saat validasi kebutuhan atau validasi kesalahan di sini, ini membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Misal katakanlah siswa itu berbuat gaduh di kelas ya. Kita tanyakan, Dok, kenapa sih kamu kok seperti itu? Karena kembali lagi Bapak Ibu ke teori kebutuhannya bahwa ketika anak menunjukkan suatu respon negatif kepada kita atau kepada lingkungan, berarti di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya, anak itu mungkin sering menyombongkan dirinya di dalam kelas. Nah, kita cari tahu, mungkin anak ini di keluarganya itu tidak pernah mendapatkan penghargaan dari orang tuanya, sehingga dia mencari penghargaan itu di luar seperti ini. Nah, ini tugas kita kepada guru, Bapak Ibu. Jangan kita hanya cuma datang dan mengajar. Tugas guru itu kompleks, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya guru ini adalah posisi yang mulia ya.
posisi yang paling tinggi. Mungkin bukan gaji yang paling tinggi ya, kalau kata fasilitator saya itu ya. Posisi yang mulia. Nah, karena apa? Karena kita tidak hanya mengajar mereka berdasarkan konten materi kita, tetapi lebih ke pendidikan karakter mereka. Bagaimana mereka bisa bertingkah laku, bertutur kata, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka di masa depan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa dicontohkan dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu mampu menahannya. Jadi membesarkan hati Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada anak yang berkelahi, nggak sampai berkelahi ya, kamu hebat loh bisa menahan emosimu agar tidak sampai berkelahi. Kita besarkan hati mereka dulu agar mereka itu emosinya stabil. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dengan hal seperti ini Bapak Ibu ya, anak itu akan merasa dihargai, merasa diperhatikan, tidak merasa dihakimi. Dan mungkin jenengan akan menemukan hal-hal yang lain ternyata yang mendasari yang tidak bisa Anda bayangkan sebelumnya. Ternyata mungkin yang pernah jadi wali kelas pernah mengalami ya, oh ternyata selama ini saya salah sangka kepada si A, si B, si C ini. Saya kira anak ini nakal, saya kira anak ini bermasalah. Ternyata ketika kita mau down to earth, kita mau membumi, kita mau menyelami mereka lebih dalam, ternyata ada kebutuhan atau permasalahan yang lebih kompleks yang bahkan tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Anak sekecil ini bisa mengalami permasalahan sebesar itu. Nah, ini perlunya mengasah jiwa kita sebagai seorang guru, yaitu empati, Bapak Ibu ya. Terus ini lagi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, terus ada lagi, maukah kamu cara lain yang dapat kamu lakukan untuk tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan hal lebih baik besok lagi? Jadi kita tanyakan hal-hal ini dengan pertanyaan pemantik seperti ini Bapak Ibu. Nah selanjutnya, sini ada yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Terus nilai universal apa yang telah kita sepakati anak-anak. Jadi kalau misal anak-anak itu menyela pembicaraan orang, bertengkar, adu mulut gitu ya, mungkin nilai-nilainya apa, kurang menghargai orang lain. Itu kita tuntun mereka untuk menyadarinya Bapak Ibu ya. Terus kita tanyakan kelas yang seperti apa sih yang kamu mau itu. Nah, ini mungkin kita dari situ juga bisa sebagai sarana kita untuk belajar sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah, selanjutnya. Nah, ini untuk intermezzo saja. Nah, bisa untuk 30 detik ini kita tanyakan kepada anak, kamu ingin nggak berbuat lebih baik dari ini? Kita dengarkan pendapat mereka. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Soalnya kadang ketika kita emosi Bapak Ibu ya, kita itu tidak sadar apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita telah katakan. Ketika kita sudah stabil, kita kadang itu merenung, kok tadi seperti ini ya, kok tadi seperti ini ya. Nah, tujuan dari restitusi itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi menyadarkan siswa, kalau mereka salah ya kita sadarkan kalau mereka salah. Dan tumbuhkan keyakinan apa yang akan mereka capai untuk menemukan solusi selanjutnya. Gitu. Nah, ini untuk refleksi. Oke. Bapak Ibu, ini sudah di ujung slide. Mungkin monggo Bapak Ibu, jika ada yang tanyakan sebelum kita tutup dan foto bersama nanti. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang tanyakan sebelum kita tutup dan nanti ada sesi foto bersama. Saya harapkan, saya mohon untuk on cam semua, nggih. Enggak, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang tanyakan. Saya Pak Dana mau bertanya. Nggih, Pak Angga, monggo, silakan. Ya, jadi ini mungkin juga sharing pengalaman atau mungkin juga bisa saya menanyakan sesuatu hal. Nggih, silakan. Ya, baik kalau misalkan dari penjelasan atau ilustrasi dari video tadi, jadi apakah posisi yang sebagai manajer itu apakah yang paling efektif diterapkan di pembelajaran kita di sekolah, atau mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya juga kadang juga melihat dari karakteristik anaknya. Misalkan karakteristik anak yang seperti ini bisa kita hadapi, bisa kita siasati dengan misalkan yang sebagai teman, kemungkinan yang ada yang sebagai pemantau tadi, kemungkinan ada juga yang sebagai manajer dan sebagainya. Itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Angga, pertanyaan bagus sekali ya. Benar,
Begini Pak Angga, jadi Pak Angga menanyakan bahwa apakah posisi manajer ini yang harus kita lakukan suatu urgensi harus dilakukan dan melakukan posisi terbaik. Sekali lagi Bapak Ibu, nggih, jenengan itu yang paham karakter murid panjenengan semua. Nah, jenengan bisa menilai ketika anak ini oke lah saya bisa menjadi teman karena dia bisa bertanggung jawab. Itu terlihat kok Bapak Ibu, nggih. Tapi memang sebisanya kalau bisa itu kita hindari yang posisi pertama sama yang kedua Bapak Ibu ya. Karena itu citranya negatif. Jadi pertama, kedua penghukum sama pembuat merasa bersalah itu menimbulkan kesan negatif, yang sebagai teman itu netral, yang keempat, kelima itu lebih cenderung ke positifnya. Jadi ketika jenengan apa itu menilai bahwa oh ternyata anak ini itu tanggung jawabnya tinggi sekali. Jadi oke lah, fine-fine saja kalau kita menjadi teman. Tidak masalah seperti itu ya. Ketika memang penilaian guru kan berbeda dan karakteristik murid kan juga berbeda begitu, Pak Angga. Tapi yang jelas kalau bisa memang kita hindari hukuman. Karena ini adalah sekolah, bukan sampai ada istilah jangan menjadikan sekolah itu penjara bagi murid-muridmu. Seperti itu. Begitu Pak Anggang ya. Siap, terima kasih. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ini saya berikan video yang mungkin untuk sebagai refleksi dan perenungan kita. Apakah sebagai pendidik selama ini kita sudah melayani siswa kita dengan baik? Apakah sebagai pendidik kita sudah memfasilitasi mereka dengan baik? Apakah sebagai pendidik kita sudah menjadi teladan bagi murid-murid kita? Nah, ini akan kami tayangkan beberapa video motivasi mungkin. Nah, ini agar kita senantiasa ikhlas dalam mendidik murid-murid kita. Oh iya, Bu Hermin, sebentar nggih habis ini. Oh, monggo Bu Hermin, monggo Bu Hermin. Bu Hermin dulu silakan. Nggih, Bu Hermin silakan, masih unmute Bu Hermin. Bu Hermin masih unmute, monggo kalau mau angkat tangan. Bu Hermin. Monggo jika mau bertanya, kok mengangkat tangan Bu Hermin. Jika memang belum terdengar itu masih unmute Bu Hermin. Oke, sambil menunggu Bu Hermin ya, di sini kami tayangkan untuk video motivasinya. Monggo disaksikan. Salah satu reminder terbaik bagi guru adalah salah satunya dari Kiai Maimun. Jadi guru itu tidak usah hanya punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Kiai Maimun juga berpesan, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Semoga pesan tersebut bisa menjadi reminder terbaik bagi saya dan semua guru. Karena makna guru itu lebih penting daripada apa yang diajarkan. Nah, ini benar-benar reminder sekali buat saya pribadi nggih, bahwa memang kadang itu kita nggak terlepas kalau kita tuh jengkel di kelas. Saya pun sampai sekarang pun kadang merasa jengkel di kelas. Tetapi yang menjadi motivasi saya itu adalah saya berharapnya, bukan berharap sih, mungkin nanti itu ada salah satu dari mereka tuh yang akan menjadi orang besar yang mampu membangun bangsa ini. Mungkin ada satu dari mereka yang akan menarik tangan kita itu ke surga ketika kita ikhlas. Intinya ketika kita dalam mendidik anak sudah ikhlaskan semuanya, biarkan semua berjalan secara alami. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang kita punya. Masalah nanti siswa itu akan menjadi apa, siswa ini akan menggunakan ilmu kita atau tidak, siswa ini akan bagaimana. Sudah semuanya sudah ada garis tangannya masing-masing. Kita hanya mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi murid kita. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu, ini sudah di ujung acara Bapak Ibu. Monggo. Pertanyaan terakhir mungkin kalau tidak ada saya tutup untuk Gimits kita hari ini. Bu Hermin mengangkat tangan nggih? Mungkin kalau bertanya itu nggih Bu Hermin? Bu Hermin kok mengangkat tangan, apakah ada yang ditanyakan atau terpencet?
Bu Hermin. Apakah mendengar suara saya, Bu Hermin? Sepertinya terpencet, nggih. Bapak Ibu, saya bisa minta tolong untuk on cam sebentar enggak Bapak Ibu? Nanti kita foto bersama Bapak Ibu. Bisa enggak? Oh, Bu Fitri sudah rapi-rapi ini. Bu Fitri, esainya sudah selesai, Bu Fitri? Belum, ini masih proses Pak Ayo. Dana, sabar. Pak Ardian gimana esainya, Pak? Masih proses, Pak. Oh, ayo Pak, semuanya semangat mengerjakan, nggih. Saya bersedia dampingi, Pak. Monggo. Kalau CGP aja enak. Yang sulit kemarin punya Bu Fitri itu. Oh, nggih lagi. Nggih. Kalau CGP aja nanti ada gambarannya gitu, nggih. Nggih. Saya nanti berguru ke Bu Fitri. Oh, siap, Pak. Nggih. Saya insya Allah kalau longgar enggak apa-apa, Pak, tanyakan Bu Fitri kemarin. Jadi esainya itu ditulis dulu, nanti apakah seperti nanti saya tinggal nambah-nambahkan saja mungkin. Ini loh, Pak, yang dipertajamnya di sini. Gitu, nggih. Ya. Nggih. Pak, sebentar nggih. Saya foto. Oh, nggih, nggih. Saya foto sebentar. 1 2 3. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan waktu pada forum ini, guys. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain lagi. Saya sebagai pemateri di sini, saya ucapkan terima kasih sekali telah membantu program ini agar tercapai dengan lancar. Oke. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.